Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Zoom area untuk memaparkan pembahasan pembelajaran. Oke, perkenalkan nama saya Andri Ganda Saputra, nomor peserta PPG 2015-026-195-590, NIM PPG 2015-629, asal sekolah dari SMK Lugina Ranca Ekek, program studi Teknologi Komputer dan Informatika. Dalam hal ini saya akan memaparkan pembelajaran tentang pemrograman client-side scripting, yang mana client-side scripting ini awal karena pembelajaran di kelas 11. Oke, itu perkenalan dari saya. Oke, anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya, luar biasa. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Ada yang baik, ada yang sehat. Ada kadang-kadang baik, belum tentu sehat. Tapi kalau baik dan sehat, berarti insya Allah fit, gitu ya. Sekarang tanggal 19 Juli 2021, itu hari pertama kalian sekolah. Nah, jadi mudah-mudahan di tanggal 19 Juli ini, di hari pertama ini, kalian penuh semangat melakukan pembelajaran secara virtual menggunakan Zoom, atau lebih kenalnya itu sinkronus online ya, sinkronus online. Jadi tatap muka maya bersama guru, gitu. Ya, oke. Dalam waktu 1,5 jam ke depan, Bapak akan membahas tentang pembelajaran client-side scripting. Gitu. Jadi sebelum kita bahas pembelajaran client-side scripting, mari kita berdoa dulu sebelum melakukan pembelajaran kali ini. Silakan pimpin ketua kelasnya, Faisal. Iya, Pak. Sikap sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semuanya lengkap. Jadi berdoa, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan hari ini, di dalam doa kita mendapatkan keberkahan hari ini, mendapatkan kesuksesan buat kalian ya, yang di hari-hari yang akan mendatang. Oke, setelah Bapak absen dulu ya. Biasa kita absennya pakai absen online, karena kita ketemunya online, kita absennya online gitu ya. Jadi Bapak share linknya. Jadi di chat ya, di chat itu ada, silakan kalian bisa absen dulu. Oke, silakan absensi.
Oke, baru ada 7 yang masuk. Tujuh orang ya yang masuk ya. Ada Putri, Indra, Dina, Farhan, Iman, Febrio, Fahri. Baru 10. Karini, Agung, Pamungkas. Oke. Oke ya. Terima kasih anak-anakku yang Bapak banggakan sudah absen, luar biasa. Hari ini ada 10 siswa, berarti semua masuk semua, luar biasa. Karena di hari pertama belajar, terus ini semua menggunakan seragam sekolah semua, luar biasa ya. Jadi benar-benar semangat untuk memulai aktivitas pembelajaran kali ini. Oke, sebelum Bapak mulai lagi nih, biasanya ada sedikit video motivasi buat kalian, supaya kalian benar-benar lebih dan lebih semangat lagi. Oke. Bagaimana semangat untuk menonton video motivasinya? Semangat, Pak. Semangat ya. Semangat. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan video motivasinya ada pantang menyerah, terus ada jangan putus asa gitu ya, terus harus terus melakukan kegiatan itu nggak takut gagal terus menerus gitu kan. Nah, sekarang ada lagi yang baru nih. Apa nih videonya? Sebentar, Bapak share screen.ครับช่วยด้วยครับหมาผมโดนรถเฉี่ยวครับ เดี๋ยวมาทางนี้เลยนะคะ เดี๋ยวหมอดูให้ค่ะ น้องโดนข้างไหนมาคะ มาจากข้างซ้ายครับ อ๋อเดี๋ยวหมอดูให้ เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง เริ่มต้นความฝัน จากสิ่งที่เธอกลัวที่สุด เขาไม่กัดหรอกลูก เขาแค่ห่วงเจ้าของแค่นั้นเอง ค่ะ กินให้อิ่มนะลูกนะ วินี่นะ ไม่กินเหรอ ทำไมนะ บางทีความรักที่เธอให้อาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้มัน ยอมที่จะมีชีวิตต่อไป เก่งมาก และมอบชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้กับเธอ โอเลี้ยง มานี่แล้ว ชอบเปล่าขอด้วย โอเลี้ยง
อุ้ยตายแล้วเก่งมากเลยนะหนูเป็นบ้าอะไรนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณครับหมอ ไม่เป็นไรค่ะ หลายๆ คนจมอยู่กับช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิต แต่เธอเลือกที่จะนำสิ่งดีๆในช่วงเวลานั้น มาเป็นแรงบันดาลใจให้ไปถึงความฝัน Bagaimana? Sedih? Mengharukan videonya untuk motivasi ini hari ini? Bapak mah hari pagi-pagi udah disemangatin tapi dikasih video motivasi yang sedih ya. Sedih nggak? Sedih, Pak. Nah, itu Sedih. motivasinya apa tuh kira-kira tuh? Untuk kalian dari kisah inspirasi seorang gadis bersama seekor anjing. Nah, apa tuh? Ada yang bisa satu orang memaparkan tentang motivasi hari ini? Ya, ngomong aja, Kak Rini, Dina, ngomong aja. Fahri, Faisal, ngomong aja. Farhan, Iman. Apa kisah inspirasinya? Dari seorang gadis yang apa namanya? Yang ini ya, yang menolong seekor anjing yang tadinya anjing itu galak ke dia gitu kan. Tapi dengan cintanya, kasih sayangnya, akhirnya anjingnya itu lunak ya. Nah, ini kisah inspirasinya itu luar biasa nih. Jadi walaupun apa namanya, pembelajaran kita di saat pandemi seperti ini begitu sulit gitu ya. Begitu
bagaimana caranya kalian bisa belajar, tapi tetap ya cinta Bapak, guru-guru kalian tetap ingin kalian pintar. Gitu. Itu motivasinya. Ingin kalian terus belajar. Jangan sampai walaupun dengan Zoom seperti ini dan sebagainya itu, jangan sampai kalian putus semangat gitu ya untuk belajar. Itu pesan dari sebuah film yang inspirasinya luar biasa. Oke, sekarang motivasi, doa, absen sudah. Hari ini Bapak ingin review dulu. Jadi sebelum pembelajaran kita banyak ya, review dulu nih. Review pembelajaran. Jadi review pembelajaran ini kali ini Bapak menggunakan sebuah poll atau polling yang bisa kalian buka di Zoom kalian masing-masing. Itu ada poll, nanti Bapak launch pollingnya, kalian isi. Itu kaitannya adalah dengan materi pembelajaran sebelumnya, gitu. Jadi materi sebelumnya itu tentang apa. Nah, Bapak ingin mereview kalian dari pembelajaran sebelumnya. Itu menggunakan pool aplikasi yang ada di dalam Zoom. Oke. Ada sekitar 4 soal. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menjawab dan tidak lupa, gitu ya. Oke. Silakan. Ada ya poolnya? Boleh di share screen hari ini, coba supaya poolnya terlihat. Di share screen boleh. Silakan di Jadi ini refleksi pembelajaran sebelumnya. Boleh, Fahri, boleh di share screen sebentar, terus tutup lagi supaya terrekod referensi ininya ya. Share screen, Pak. Ya. Alah, si Siti nanya. Poolnya mana? Poolingnya? Yang poolingnya ada nggak? Oh. Oke. Oh ya, nggak bisa di share screen atau gimana? Yang poolingnya? Udah bisa di share screen, Pak. Oh iya, benar. Berarti rahasia ya. Oke, silakan kerjain. Recording in progress.
Oke, sudah ini ya, sudah semua ya. Oke, saya cek. Oke, udah 10 partisipan. Sip. Nah, ini polling ya hasilnya. Saya share screen. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini refleksi pembelajaran sebelumnya. Jadi pembelajarannya hari ini sebelumnya kan kita bahas tentang sebuah komentar. Jadi sebuah komentar JavaScript menggunakan tanda 80% menjawab tanda garis miring, 20% menjawab yang tanda menggunakan tanda garis miring bintang gitu ya. Itu. Nah, melihat dari sini jawaban yang tepat menurut kalian apa tuh? Slash Pak. Slash ya. Slash 2 ya. Oke. Slash 2. Oke, berarti yang kedua, operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi. Nah, ini aritmatika 30%, pembanding 70%. Berarti yang benar yang mana kira menurut kalian? Saya mah aritmatika. Ya, jawabannya adalah aritmatika ya. Nah, terus ada lagi yang ketiga, sebuah teknik perancangan web desain web yang melibatkan embedding script dalam dokumen HTML yang diminta klien dari sebuah server melakukan penjelasan dari Server side. Nah, server side scripting gitu ya. Jadi bisa server side scripting, ada web server, ada client side scripting ya. Jadi jawabannya server side scripting diminta. Mengingatkan kembali kemarin pembelajaran sebelumnya adalah tentang ada web dinamis, ada web interaktif ya, dan ada web satu lagi tuh dinamis, interaktif sama web apa, ada yang tahu? Masih ingat? Web statis. Jadi yang diminta sekarang adalah tentang web dinamis. Nah, ini jawabannya 50% adalah konten yang ada di dalamnya serta lainnya dapat dirubah sewaktu-waktu. Nah, dari refleksi pembelajaran ini mudah-mudahan kalian bisa memahami kepelajaran hari ini gitu. Oke. Luar biasa, masih ingat semua berarti ya. Jadi walaupun terkendala libur, kalian masih tetap ingat materi sebelumnya gitu. Oke, selanjutnya Bapak akan bahas tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah terlihat? Jadi kita masuk pertemuan ketiga, dasar pemrograman web client perjabangan dalam JavaScript. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melanjutkan materi sebelumnya adalah mengetahui dasar-dasar pemrograman web client, memahami pembuatan kode program dasar web client, memahami percabangan dalam JavaScript, menjelaskan berbagai sintak yang digunakan dalam percabangan dalam JavaScript, dan mempresentasikan prosedur penggunaan percabangan dalam client-side programming di halaman web. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi kaitannya dengan tadi refleksi pembelajaran sebelumnya, terus kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang yang ketiga adalah memahami percabangan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang yang namanya percabangan. Nah, selanjutnya, nah ini terlihat anak-anak?
Kelihatan, Pak. Nah, lihat ya. Ini ada sebuah tampilan ya, tampilan dari sebuah GIF yang mana memperlihatkan bahwa ini ada sebuah inputan yang dimasukkan, lalu diklik OK, dia akan menghasilkan informasi gitu ya. Jadi itu. Dan informasinya berbeda-beda. Ini menurut kalian apa nih? Jika belanja lebih dari 90.000, maka akan mendapatkan hadiah. Hmm. Oke. Jadi ada yang jawab tadi, jika dia belanja lebih dari 90.000, maka dia akan mendapatkan hadiah. Nah, ini adalah salah satu dari konsep percabangan. Oke. Terus Bapak lagi mau tanya lagi. Jika kalian mau berangkat sekolah misalnya, jika kalian mau berangkat ke sekolah, itu pasti kalian ada di dalam pikiran kalian itu ada yang namanya konsep atau mau perjalanannya mau seperti apa sih gitu kan? Ya, coba kalian gambarkan ketika kalian ingin berangkat sekolah. Coba contohnya misalnya, coba ada di sini Siti, gimana Siti? Kalau mau berangkat sekolah kamu kayak gimana? Apa dulu yang dilakukan? Bangun tidur, mandi, terus udah mandi wudhu, sholat. Kalau nggak sholat, langsung dipakai baju, terus sarapan, berangkat sekolah. Nah, itu. Jadi tadi kalau Siti tadi bangun tidur, mandi, wudhu, sholat subuh. Jika tidak sholat subuh, dia langsung sarapan, langsung berangkat sekolah. Jadi di sini ada konsep jika. Nah, coba kalau di ini Farhan, coba kalau kamu berangkat sekolah seperti apa? Iya, Pak. Kalau berangkat sekolah. Konsepnya seperti apa kalau berangkat sekolah? Oh, yang pertama bangun subuh dulu, terus bangun tidur subuh, terus mandi, wudhu, terus sholat, habis itu pakai seragam, terus sarapan, berangkat ke sekolah jam 7. Berangkat sekolahnya. Nah, sekarang berangkat sekolahnya itu pakai motor atau pakai angkot misalnya? Itu ada pilihan juga kan ya, kalau berangkat sekolah itu kendaraannya mau dipilih mau menggunakan motor atau menggunakan angkutan umum seperti itu. Itu juga sebuah pilihan ya. Pilihan juga itu menggunakan yang namanya konsep percabangan. Nah, oke, itu jadi kalian sudah sebenarnya dengan konsep percabangan ini di bahasa pemrograman apapun sebenarnya sudah ada gitu ya. Kalian udah belajar algoritma dasar, terus kalian sudah belajar lagi di bahasa pemrograman HTML, di PHP, terus ada lagi di Java, pemrograman Java. Jadi beda ya, kemarin Bapak udah jelas Java dengan JavaScript itu beda. Tapi konsep percabangannya sama gitu. Hanya struktur penulisan dan variabel-variabel yang hanya berbeda dikit lah dengan yang lainnya seperti itu. Oke, itu luar biasa stimulusnya, luar biasa bisa terjawab. Oke, jadi dari stimulus itu apa sih percabangan dan kenapa dinamakan percabangan? Apa tuh kira-kira? Apa itu percabangan dan kenapa dinamakan percabangan? Ada yang tahu? Silakan.
Karini, apa itu percabangan Karini? Pilihan. Pilihan. Yang lengkapnya kira-kira? Kondisi, Ada lagi? Pak. Hah? Kondisi. Kondisi. Yang lebih lengkapnya lagi coba. Apa sih percabangan dan kenapa dinamakan percabangan gitu kan? Percabangan yaitu suatu perintah yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi jika statement pertama salah, maka jika suatu kondisinya tidak terpenuhi, maka apa sih gimana ya Allah? Suatu kondisi yang dapat dieksekusi dengan nilai true dan false. Coba di ininya yang lainnya dimatiin dulu coba. Coba gimana? Suatu kondisi yang dapat dieksekusi dengan nilai true dan false. True dan false. Coba lagi, kurang jelas, masih menggema. Coba Suatu kondisi yang dapat dieksekusi dengan nilai true dan false. Oke, yang dapat dieksekusi dengan true dan false. Tadi Karini gimana? Suatu keadaan di mana pernyataan dapat dieksekusi apabila suatu kondisinya salah. Nah, oke. Jika suatu keadaan, jika suatu kondisi di mana dieksekusi jika dalam keadaan salah. Kalau Farhan tadi bernilai true dan false. Oke. Jawabannya begitu hebat, luar biasa. Nah, di situ jadi percabangan itu ya konsep di mana suatu kondisi jika bernilai iya atau angka 1, maka dia lanjut. Gitu. Tapi jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka dia akan baca kondisi yang kedua, gitu ya. Jadi dia akan baca kondisi yang kedua dan seterusnya seperti itu sampai dia dapat kondisi yang final, ya, kondisi yang final gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak kondisi yang berdapat bernilai dengan angka 1. Itu adalah percabangan. Dalam tanggapan ini, percabangan itu ada di dalam JavaScript ini ada 6 bentuk percabangan yang harus kita ketahui. Apa saja? Yang pertama tadi, nah If. Percabangan if. Dia ada percabangan if. Apa sih percabangan if? Nah, ini percabangan if ini percabangan yang merupakan memiliki satu blok pilihan ketika saat kondisi bernilai benar. Itu percabangan. Jadi kondisi pada saat bernilai benar. Oke. Jadi di sini flowchart-nya, jika dia bernilai benar di dalam satu blok, walaupun ada pilihan ya atau pilihan tidak, gitu. Tapi dia berada di dalam satu blok. Makanya tadi yang di stimulus yang tadi yang di depan itu percabangan if. Tadi ada Fahri bilang itu percabangan if, Pak. Oke, benar. Jadi walaupun di sini ada dua pilihan ya atau tidak, tapi dia di dalam satu blok dan dia menghasilkan nilai yang sama sebenarnya. Ya, dia menilaikan yang sama. Nah, karena misalnya total belanjanya di atas 100.000, maka jika iya, maka dia selamat dapat hadiah. Tapi jika dia di bawah 100.000, maka dia jawabannya tidak. Terima kasih sudah belanja. Nah, ini di dalam satu blok percabangan if. Jadi, walaupun dia jawabannya tidak, tapi dia menghasilkan poin yang
true gitu. Paham ya? Dia menghasilkan poin yang true. Walaupun dia di atas 100, iya jawabannya dia true juga gitu. Jadi sama-sama di dalam konsep percabangan di dalam satu blok pilihan. Oke. Terus ada lagi yang kedua, kira-kira apa? If else. If else. Oke. Nah, ini percabangan if else. Ya. Percabangan if else. Apa itu percabangan if else? Percabangan if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah. Jadi percabangan if atau else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah atau else. Jadi dua blok. Blok salah. Nah, ini blok salah. Dan yang ini blok benar gitu. Apa bedanya dengan if? Nah, apa bedanya dengan if? Kalau if itu satu blok. Jadi, apakah password benar? Ini jawabannya tidak, tetapi dia tidak ada pilihan lagi. Nah, kalau ini tidak, password salah, coba lagi. Nah, gitu ya. Jadi dua blok. Kalau misalnya dia angka passwordnya ini tidak ada, ya. Jadi kalau misalnya ini tidak ada, ini langsung. Nah, itu if. Nah, ternyata di sini ini ada yang namanya fungsi lagi, proses lagi untuk dia baca terus. Makanya ada dia ketika tidak, password salah, coba lagi. Dicoba lagi dia ke atas. Password salah, coba lagi. Nah, ketika beberapa kali tidak bisa, baru dia muncul, terima kasih Anda sudah menggunakan aplikasi kami. Gitu. Itu menggunakan dua blok. Oke. Nah, selanjutnya apa? If else if. If, else, if. Oke. Nah, ini if, else, if. Kalau if, else, if, ini konsepnya dia lebih dari dua blok pilihan. Jadi, if, else, if. Jadi, ada yang namanya dua blok lebih. Jadi, ada misalnya dia mulai, jika dia terpenuhi, maka dia masukkan nomor 1. Jika tidak, dia penuhi yang kedua. Jika tidak, dia penuhin yang ketiga. Tetapi di sini ada konsep, nah ini blok yang kedua. Yang ini blok yang pertama, ini blok pertama ya. Ini blok pertama, ini blok kedua. Di blok pertama itu dia ada 3 blok, 1, 2, dan 3. Seperti itu. Itu if, else, if. Selanjutnya, ada yang tahu? Habis if else? Sweet case. Sweet case. Nah. Sweet atau case. Lihat sini. Oke. Percabangan sweet case atau yang disebut dengan if else if juga sama. Tetapi sweet case itu lebih simple dibandingkan daripada if else gitu. Jadi lebih simple. Jadi nama lain kalau kalian menggunakan if else seperti ini, jadi kalian bikin if else if else if gitu ya. Nah, kalau sweet case dia bisa lebih simple gitu. Jadi sweet variabel, ini variabel ini jadi variabel ini itu apa yang kalian cari gitu ya. Tapi konsepnya sama. Jadi sweet case ini konsepnya sama dengan if else. Itu 2 blok atau lebih. 2 blok atau lebih.
Tapi untuk penulisan lebih simpel daripada if else gitu. Jadi sweet case. Jadi variabel ini apa yang dicari, case value ini outputnya ya, outputnya. Ya outputnya. Break case value lagi, ini outputnya. Break case value lagi, ini outputnya. Jadi lebih simpel dibandingkan daripada if else. Oke. Nah, selanjutnya adalah percabangan yang menggunakan operator ternary. Jadi percabangan yang menggunakan operator ternary. Dan ini ada yang sering menggunakan, tapi ada yang juga yang jarang ya. Jadi kebanyakannya itu menggunakan if else atau sweet case. Jadi if else atau sweet case. Jadi percabangan yang menggunakan operator ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if else. Bisa dibilang bentuk singkat dari if atau else. Jadi seperti ini. Jadi disimpannya di dalam script, gitu ya, di dalam script. Jadi tidak ada pemilihan dari sebuah value atau variabel. Jadi dia disimpan di script. var jawab from apakah Jakarta ibu kota Indonesia. Ketika kita jawabannya iya, dengan kondisi hurufnya kan itu tuh uppercase, berarti hurufnya huruf besar, iya. Berarti jawabannya adalah benar. Tapi kalau misalnya tidak, berarti jawabannya salah. Jadi di situ dokumen beratnya jawaban Anda B variabel jawaban. Jadi B variabel jawaban yang ada di sini. Itu jawabannya benar atau salah. Seperti itu. Jadi jawabannya kalian bisa cek di sini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya tidak, jawabannya salah. Kalau tidak, jawabannya salah. Tapi kalau iya, jawabannya benar. Gitu. Itu disimpan di dalam variabel yang ada di dalam JavaScript. Langsung. Gitu ya. Disimpan. Nah, ini contohnya seperti ini. Paham nggak sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oke, ada pertanyaan sampai sini, anak-anak? Ada pertanyaan yang masih bingung? Halo? Masih adakah? Halo. Ada pertanyaan? Takutnya Bapak ditinggal sendiri nih. Enggak, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Cukup jelas? Insya Allah jelas, Pak. Oke, siap. Oke, habis yang terakhir, tadi percabangan yang keberapa tuh? Yang kelima ya. Ini percabangan yang ke-6, atau disebut percabangan bersarang, atau nested. Jadi kita juga dapat membuat blok percabangan di dalam percabangan ini. Ini disebut juga percabangan bersarang, atau nested if. Atau bisa percabangan bersarang. If, else, if, itu bisa bersarang. Nah, ini misalnya, if, contohnya ya, if, else, ya temannya ini sebenarnya. Jadi, kalau if, else pasti ada temannya, gitu kan. Jadi, ini, temannya ini, gitu kan. Tetapi, di dalam if, ini ada if, else lagi. Nah, ini disebut dengan percabangan bersarang. Ya. Jadi ada percabangan bersarang. Jadi if, else. Di dalam if itu ada if, else lagi. Nah, itu disebut percabangan bersarang. Apa yang dihasilkan dari skrip ini? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Dari skrip ini apa kira-kira?
Apa? Hasil dari skrip ini. Apanya, Pak? Dari hasil skrip ini. Apa yang kalian dapatkan dari hasil skrip ini? Nah, Jika user memasukkan password kopi, maka akan menampilkan selamat datang Pak Bos. Tapi apa jika memasukkan password selain kopi, maka akan menampilkan password salah. Coba lagi. itu suaranya Hyung, coba. Yang lainnya ada yang dimatikan dulu ya. Nih, coba gimana Fahri? Tes lagi. Jika user memasukkan password kopi, Jika user memasukkan password kopi, Ya. maka web akan menampilkan selamat datang Pak Bos. Tapi jika user memasukkan passwordnya selain kopi, maka akan menampilkan password salah. Coba lagi. Lalu, ya udah gitu. Oh, gitu. Oke, siap. Jadi kalau dia passwordnya salah, petani kode misalnya masukin username-nya Andri, passwordnya kopi. Jadi jawabannya Anda tidak terdaftar. Tapi kalau misalnya username-nya petani kopi, petani kode, nah passwordnya saya, misalnya gitu, jawabannya passwordnya salah, coba lagi. Gitu ya. Tapi kalau misal petani kode, passwordnya kopi, selamat datang Pak Bos. Jadi ini nested if atau percabangan bersarang ini, dia ada di dalam satu blok, if else, dan di dalam if ini ada satu blok lagi, itu if else yang lainnya, seperti itu. Oke, paham ya? Sampai sini. Jadi hasil simulasinya seperti ini. Ya. Nah, di sini ini petani kode, username-nya, password-nya kopi. Jadi selamat datang Pak Bos. Di sini petani kode, password-nya kopi, selamat datang Pak Bos ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak copy, jadi jawabannya adalah password Anda salah. Seperti itu. Itu percabangan bersarang. Oke. Jadi ada 6 percabangan yang hari ini kalian pelajari. Yang pertama adalah percabangan if, yang kedua adalah percabangan if else, yang ketiga adalah percabangan if else if, yang keempat adalah percabangan switch case, yang kelima adalah percabangan operator ternary, yang keenam adalah percabangan bersarang atau percabangan nested if. Oke. Dari 6 percabangan ini, menurut kalian yang paling enak dipakai itu yang mana? Sarang ini. Switch case, Pak. Switch Switch case, case. Pak. Sama ternary. Ternary. Oke. Atau gimana kondisi? Iya, gimana kondisi Pak? Kalau misalkan kondisinya cuma satu mah pakai if else aja. Oh, Sih, enak. gitu. Jadi tergantung kondisi ya. Bisa kita menggunakan if else di kondisi ini gitu ya. Menggunakan switch case di kondisi yang lainnya gitu, atau bisa menggunakan operator ternary yang memang butuh di situ gitu ya. Jadi kita lihat sesuai dengan kondisi masing-masing seperti itu. Oke. Jadi untuk melengkapi pembelajaran kali ini, Bapak sudah share sebelumnya itu adalah materi LKPD yang nanti kita coba diskusikan berkelompok, gitu ya, diskusikan berkelompok. Nah, jadi hari ini kita bikin 2 kelompok.
untuk bahas LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, Bapak share screen lagi. Jadi LKPD ya, ini LKPD pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, kita bikin 2 kelompok. Di sini kalian kemarin sudah Bapak share yang seperti ini. Jadi di sini ada 2 soal, tugas 1 dan tugas 2 gitu ya. Jadi kalian bikin tugasnya, kalian perhatikan gambarnya, terus kalian perhatikan lagi cara kerjanya, apakah ini menggunakan percabangan apa, karena sesuai dengan konsep yang sekarang ya gitu ya. Jadi nanti setelah diskusi, kalian paparkan permasalahannya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Jadi kita bikin 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Seperti itu. Ya. Oke, paham ya? Sampai sini? Oke. Ya, paham ya. Jadi Bapak bikin dulu breakout room-nya. Silakan kalian sesuaikan sebelum tadi pembelajaran dimulai ya, sesuaikan kelompok 1 dan kelompok 2-nya. Jadi kalian Bapak bikin 2 room. Nah, silakan kalian masuk ke room-nya masing-masing untuk diskusi. Oke, kelompok 1 sedang mengerjakan ya, kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 tentang program, ini udah ini ya, ketua kelompoknya. Siapa ini kelompoknya? Kelompok 1? Ketua kelompoknya? Oke. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Bapak ada di kelompok 1, Bapak ada di kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 silakan mengerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Maaf tadi koneksinya terputus. Silakan. Yang kelompok 1 juga Kalau kelompok 1 ngerjain yang soal nomor berapa, Pak? Oh ya, Pak. ya gitu. Jadi yang kelompok 2 soal nomor 2 gitu ya. Jadi Bapak ada di 2 ini ya, 2 layar ya.
Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya Bapak, boleh. Kalau misalkan yang ngebahas Gimana? Gimana? Bagaimana? Bapak ngerjain LKPD 2. Iya, KPD 2, nomor 2. Kan ini mau share screen. Oh, nggak bisa share screen. Bentar dulu, bentar. Sebentar ya. Udahan? Belum. Yang kelompok 1 juga bisa share screen, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan di dalam kelompoknya. Nggak bisa share screen, Pak, yang saya, Pak. Nah, Coba Fahri bisa share screen? Nggak bisa, Pak. Hmm? Belum bisa. Saya sudah all partisipan, tapi Terbuka laptop ngerti. only host are all partisipan. Itu kali ini bisa. Mana
Bisa share screen, Fahri? Indra ngerti tuh. Jadi di Nggak bisa, Pak. Masih disable. disable. Kebetulan HTML. Oke, itu ya. Ngimitin oke apa mah. Masa. Coba bisa nggak? Yang Masih nggak bisa, Pak. atau memahami konsep ini ya, jadi memahami konsep apa namanya? Percabangan gitu. Jadi LKPD ini adalah memahami bagaimana kalian memahami tentang konsep percabangan gitu. Ya, jadi konsep percabangan ya yang kalian harus pahamkan di sini adalah bahwa soal itu benar-benar ada yang namanya konsep percabangan. Jadi konsep percabangan itu jadi ada yang tadi itu ada 6 percabangan tadi, ada if, else, switch, case gitu ya, ada if-nya aja atau apanya saja seperti itu. Jadi itu konsep-konsep percabangan.
Nah, ini diskusi ini supaya kalian lebih memahami tadi materi yang tadi, gitu. Walaupun misalnya pengerjaannya nggak bisa langsung selesai gitu Pak, gitu ya, nggak bisa langsung selesai ini mah Pak dan sebagainya. Tapi kalian harus tahu dulu konsepnya nih. Ini soal ini bisa menggunakan percabangan apa nih gitu, paham nggak? Paham ya, kelompok 1, kelompok 2 ya. Oke, kita untuk diskusi ini kurang lebih 10 menitan lagi ya. Ini pada saya tahu saya suka. Kayak lebih sah. Kelompok 1 gimana? Febrio, Dina, Fahri, Agung. Oke, 3 menit lagi ya. Nanti 3 menit lagi kita presentasikan. Nah, mana ya tahu? Jadi 3 menit lagi ya kita presentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, sebenarnya jadi pembelajaran kita dapat gitu. Sekrina kemana hari ini?
Oke, sudah masuk semua ya. Kembali lagi ke ruang utama, ruang diskusi, ruang pleno untuk menghasilkan kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari diskusi hari ini gitu. Oke. Setiap kelompok jadi membahas diskusi ya, di setiap kelompok membahas diskusi masing-masing gitu. Jadi kalau kelompok 1 tadi Karini soal nomor 1, Fahri kelompok 2 soal nomor 2 gitu ya. Jadi sekali lagi memang kalau mengerjakan sistem itu nggak cepat ya, tapi Bapak paham. Jadi kalian harus memahami yang penting konsep percabangan ini berjalan. Ya, konsep percabangan ini berjalan dan kalian paham tentang konsep yang ada. Oke. Untuk ini kelompok 1 silakan. Apa yang didapat dari soal nomor 1? Nomor 1. Silakan. Boleh di-share screen. Kelompok 1. Fahri bisa di-share screen? Atau Farhan? Tadi kelompok 1. Sebentar, Pak. Kelompok 2 dulu. Silakan siapa dulu aja? Kelompok 1, kelompok 2. Nah, oke. Coba diperlihatkan dulu soalnya. Ini teh soal yang nomor 1, Pak. Soalnya tadi kan nanya katanya kelompok 1. Iya, oke. Ininya ada suara-suara menggema. Di mute atau suaranya dikecilin. Coba dites lagi. Tes. Ini Pak. Ya. Tapi baru bikin formnya, kalau bikin prosesnya masih bingung. Coba lihat soalnya. Soalnya teh ini. Ya. Nah, buat prosesnya teh masih bingung, Pak. Masih bingung ya. Tapi menurut baru kayak gini. Ini baru form ya? Ya, baru form ya. Nanti jadi masukin proses ke formnya tuh bingung gimana caranya gitu. Baru paling bisa juga di alert. Kalau di alert iya, masih gimana tuh maksudnya? Iya, boleh. Di alert, pokoknya ini konsep kamu udah dapat konsep percabangan atau belum gitu. Di sini ada konsep percabangan nggak kira-kira di soal nomor 1? Belum Pak kalau yang ini mah, tapi kemarin tuh udah pernah nyoba. Cuman si filenya tuh nggak tahu kehapus, nggak tahu. Mana coba soalnya?
lanjut dulu ke kelompok 2, meren Pak. Nanti saya cari dulu. Coba, Dapat lama. coba kelompok 2. Ya, tapi tadi itu kelompok 1 itu terlihat ini enggak? Di situ kan coba di soalnya kan ada pilihan apa namanya? Pilihan Checkbox. checkbox, terus ada pilihan harga, diskon atau gimana itu ada nggak? Kalau menurut kelompok 1 itu ada perlu dipakai penggunaan konsep percabangan atau enggak gitu? Perlu, Pak. Perlu ya. Nah, itu maksudnya konsep percabangan ini kan soal konsep percabangan ya. Jadi kalian perlu atau tidak gitu di dalam mengerjakan atau menyelesaikan soal LKPD nomor 1 gitu. Karena emang waktu juga terbatas, jadi itu memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat gitu. Hanya Bapak ingin mereview dari LKPD nomor 1, soal nomor 1 itu soalnya apa perlu menggunakan percabangan atau tidak gitu. Ya. Kalau Ya, kelompok Pak. 2 gimana? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Share screen, Pak. Iya, boleh. Nah, kelompok 2. Bapak ini udah bikin, cuman nggak bisa diprosesnya, Pak. Coba lihat proses. Enggak, Sama maksudnya kayak kelompok Pak Hari. iya. Tapi di sini penyelesaiannya menurut kelompok 2 ini perlu ada konsep percabangan atau konsep ini? Menggunakan konsep percabangan nggak ini? Menggunakan. Cuman nggak bisa. Itu suaranya menggiung. Coba. Udah ada, cuman error. Error. Mana coba? Coding yang memperlihatkan atau skrip yang memperlihatkan konsep percabangan. Bentar, Pak. Aduh, mana? Bentar. Gini, Pak. Dia menggunakan apa ini? Percabangan if else. If else ya. Di mana soal ini maksudnya gimana maksudnya? Soalnya. Kamu baca soalnya gimana? Bentar. Kenapa menggunakan if else? Ini, Pak, soalnya. Yang nomor 2. Nomor 1. Itu ada yang ngehiung. Enggak apa. Nah, coba. Dah. Ini soalnya. Mana? Nggak kelihatan. Kamu share screen salah. Bentar, Pak. Ini. Itu enggak ada yang ini, aku udah bingung. Gus. Yung di mana tuh? Mana share screen-nya, share screen sekolahnya. Sebentar, Pak. Yang nomor 1 penjualan barang elektronik. Kamu menggunakan if else-nya sebagai apa itu? Jujur aja. Bapak, ini teh kan Rini
dari YouTube. Ini tuh ngikutin dari YouTube. Ya, nggak apa-apa kan, itu kan proses pencarian skrip gitu kan. Ya. Nah, gitu. Nggak apa-apa, itu kan proses pembelajaran. Nah, terus gimana solusinya? YouTube tuh udah jalan. Hmm. Udah jalan tapi di Rini enggak. Padahal Rini udah cek lagi, sama. Ya, kenapa? Itu kan fungsi percabangnya pakai if else. Nah, if else itu digunakan untuk apa di sini? Ya, di soal ini. Untuk ini, Pak. Bentar. Gitu. Dia bayar. Total list. Oh iya. Oh iya, Pak. Kita belum ngerti. Ya. Ini dari ininya. Konsep if else-nya dipakai untuk menentukan apa? Iya ini. Salahnya Rini tuh nggak paham gitu. Ya, nggak, maksudnya if else-nya dipakai itu kan kelompok 2 nih, kelompok 2 menggunakan if else. Nah, if else itu menentukan hasil apa? Apakah hasil bla 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 atau dari total bayarnya, Pak? Oh, hasil total bayar. Maksudnya total bayarnya gimana? Kalau benar, misal kalau if berarti apa? Iya, tak ini if. Oh, jadi kalau dia belanjanya lebih dari 100.000, itu bakal ada persenan 10%. Jadi dipotong 10%. Nah, kalau misalkan kurang dari 100.000, dia nggak dapat diskon gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi if ya, if else ya. Jadi if else di sini gunanya adalah di dalam soal ini digunakan untuk menentukan apakah dia mendapatkan pajak atau tidak, gitu kan? Iya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk nomor 2, kira-kira apa nomor 2? Nomor 2 apa ya? Nah, kan di situ ada latihan penggunaan objek select, checkbox, dan radio button serta penggunaan fungsi if dalam proses. Nah, if-nya di sini dia gunanya untuk apa? Oh, ini Pak, ada di bawah. Jika membayar secara tunai akan mendapatkan diskon. Kalau membayar 10%. Jika membayar secara kredit, 15%. 15% gitu ya, if ya. Jadi di sini menggunakan if. Jadi tugas 1, tugas 2 itu sama. Jadi menggunakan konsep percabangan if else. Oke. Ya, terima kasih presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa lebih baik ya. Bisa lebih baik untuk menanamkan konsep percabangan if else. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita melanjutkan materi kuis untuk kalian kerjakan. Untuk kalian kerjakan. Oke. Kita sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan quizzes, gitu ya. Kita menggunakan quizzes. Oke. Bapak chat di sini. Jadi diskusi tadi juga luar biasa gitu ya. Jadi memang sekali lagi sambil kalian join, silakan join quiz. Bapak memaparkan tentang hasil diskusi tadi. Jadi sekali lagi untuk membuat sebuah project system, sistem walaupun sederhana seperti itu konsep, tapi kalian sudah mencari ini ya problemnya ya, mencari problemnya, mencari solusinya gitu. Kalian tinggal mencari kesempurnaan dari sebuah sistem tadi yang dibuat gitu ya. Jadi problemnya kayak tadi Karini, Pak saya udah cari di YouTube sama seperti ini tapi kok nggak jalan, nah gitu. Tapi yang penting hari ini kalian sudah paham, ketika ada soal seperti itu kalian paham, oh ini konsepnya
menggunakan if nih, ini konsepnya menggunakan percabangan nih, ini konsepnya menggunakan else, with, case, atau dan yang lainnya, seperti itu. Jadi operator-operator percabangannya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Silakan join, please. Udah gabung semua, baru 7 orang, 7 peserta didik. Oke, udah semua. Oke, 9. Adakah nama kalian di sini? Yang belum gabung berarti belum ada namanya tuh. Siap? 1, 2, 3. Silakan.
Oke, sambil mengerjakan kuis. Oke, sambil mengerjakan kuis ya. Oke, hari ini Siti Kulsum ya, luar biasa. Memimpin klasmen sementara. Tepuk tangan buat Siti Kulsum yang luar biasa. Hari ini berarti Siti Kulsum benar-benar memahami tentang konsep percabangan. Jadi kuis reviewnya terjawab benar semua. Wah, luar biasa. Nah, nanti buat tambahan nilai ya. Nilai di pertemuan selanjutnya. Oke. Ya, nah terima kasih untuk anak-anakku yang luar biasa hari ini. Kesempatan hari ini kita bisa bertemu di virtual Maya hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapa ingin menyimpulkan? Menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin mereview? Biasanya Farhan nih mereview. Jagonya mereview Farhan. Atau ini Siti. Oh iya, Siti ya. Siti kan yang nilainya bagus ya. Ya Siti. Nah, Siti gimana Siti? Jadi saya mereview sesuai dengan peringkat. Nah, habis Siti, Fahri, nah, berarti peringkat 1, peringkat 2. Siti, gimana? Hari ini kita Ya, percabangan. Jadi tadi itu ngayung di ini dulu. Oke, silakan Siti. Coba. jadi percabangan itu percabangan. Boleh di on cam. Percabangan deh. Nah, kan kelihatan cantik ya. Percabangan adalah satu kondisi yang dapat dieksekusi. Terus percabangan itu ada 6. If else if, switch case, operator ternary, nested. Operator cabangan. Oke, itu dari Siti. Yang peringkat kedua tadi kuis Farhan. Fahri. Jadi kesimpulannya di pertemuan kali ini Ngayung. membahas tentang percabangan. Ngayung. Ngagema. Yang dimana percabangan merupakan sebuah kondisi yang dimana bisa dieksekusi. Apabila statement 1 salah, maka bisa mengeksekusi statement 2. Terus percabangan di sini juga memiliki 6 kondisi. Pertama if else, operasi ternary, terus nested, sama satu lagi switch case. Tadi juga udah nyoba bikin if else, cuman belum sempat selesai, keburu udahan roomnya. Coba, makasih. Oke, siap. Terima kasih, luar biasa. Hari ini pembelajarannya luar biasa ya, karena kalian minimal hari ini tujuan pembelajaran kita tersampaikan. Ya, jadi tersampaikan tuh di sini tuh yaitu adalah bagaimana kalian memahami dari sebuah soal yang ada, itu kalian pecahkan masalahnya menggunakan sebuah konsep yang namanya
percabangan, gitu ya. Konsep percabangan itu tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian juga dalam kesimpulan. Itu ada if else, terus switch case, gitu ya. Terus ada operator ternary, ada nested if atau konsep percabangan bersarang, seperti itu. Oke. Sebelum saya tutup lagi, untuk materi selanjutnya, nah ini mereview materi selanjutnya, kita akan belajar tentang memahami konsep pemrograman server-side scripting. Jadi kalau konsep client-side scriptingnya sudah jalan, kita akan berlanjut ke konsep server-side scripting. Apa sih server-side scripting? Yaitu bahasa nanti pemrograman, ada lagi bahasa pemrograman lagi yang berkaitan dengan bahasa yang bisa dieksekusi di server dulu, baru ditampilkan ke dalam sisi browser. Nah, itu nanti kita akan bahas server-side scripting di materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Sampai ketemu di lain waktu. Jaga kesehatan, jaga kondisi. Untuk mengakhiri materi hari ini, silakan untuk pimpin doa. Lihatnya dari hasil kuis terakhir ya. Peringkat terakhir kuisnya adalah Febrio nih. Febrio, silakan pimpin doa. Jadi dikasih hadiah karena Panas kan kayak misal. Nah, gitu ya. Silakan Febrio. Mana ada Febrio? Ya, Pak. Ya, silakan pimpin doa. Langsung, Pak. Iya, langsung. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Makasih, Pak. Untuk diskusi sidang prakarya nanti diinfokan di grup PPL ya. Sidang Oke, Pak. prakarya. Oke. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Iya, Pak. Makasih Pak, makasih. Ya.